السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawatnya mana ini bapak-bapak sekalian? Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang diberkahi dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, merupakan suatu nikmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada hambanya, adalah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita seorang muslim. Dan ini merupakan nikmat yang patut, yang sangat harus untuk kita syukuri. Kemudian nikmat Islam tersebut, nikmat hidayah atas Islam tersebut tidak sempurna, tidak lengkap sampai seorang hamba menjadikan Islamnya sesuai dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah bitaufik minallah, dengan petunjuk Allah dan memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala, hari ini sedikit saya akan jelaskan tentang meniti jalan salafus salih. Bagaimana hendaknya seorang muslim, bagaimana idealnya seorang muslim ini hidup dan berislam. Ini insyaallah yang akan menjadi materi kita di malam ini. Ahibat fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Saya yakin tidak ada seorang pun di sini melainkan dia mengharapkan kehidupan yang tenang. Dia mengharapkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh nikmat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita faham, wa innal akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kita faham bahwasanya hakikat akhirat itu adalah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Maka bagaimana kita seorang muslim, sebagai orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita berusaha semampu kita, sebisa kita, agar kita mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Saya yakin di sini semua, saya, bapak, ibu sekalian, pasti pengen mendapatkan rahmat Allah. Kita pengen dimasukkan ke dalam syurganya Allah tabaraka wa ta'ala, selamat dari murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangkan syurga, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Surga ini subhanallah gak pernah mata kita ngelihat, gak pernah kita mendengar suara di surga, dan gak pernah terlintas di benak kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam banyak menggambarkan tentang surga. Bata-batanya berasal dari emas, dari perak, istana-istana mengalir di dalamnya sungai dari susu dan dari madu, subhanallah. Dan kita semua berharap kepada Allah, bagaimana kita masuk ke dalam surga Allah. Namun rasanya keinginan kita, harapan kita ini belum benar, belum jujur. Karena Nabi SAW menggambarkan bahwasanya beberapa orang dari ummah Rasul SAW ini menolak masuk surga. Ada yang nolak di sini? Gak ada ya. Yang nolak ada? Gak ada. Yang pengen masuk surga, saya pengen. Kita semua pengen, insyaallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati," semua umatku, "yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pasti masuk ke dalam surga Allah. Subhanallah, seluruh ummah Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nolak. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in waktu itu pun merasa bingung. Kok ada orang yang nolak masuk surga? Maka mereka pun bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nolak surga ya Rasulullah? Siapa yang enggak pengen masuk dalam surga Allah ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, orang yang ikut petunjukku, mengikuti jalanku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, menolak petunjukku, tidak mau ikut petunjukku, maka sungguh dia telah menolak surga yang Allah janjikan baginya. Ini hadis yang sahih. Kalau kita berpikir, apa sih bentuk seseorang itu menolak surga yang dijanjikan oleh Allah kepada ummah? Apa bentuk penolakan seseorang menolak surga Allah yang dijanjikan kepadanya? Tidak lain, tidak bukan adalah dia menempuh selain jalan, selain petunjuk yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian semua, aku tinggalkan umatku ini di atas petunjuk yang terang, jalan yang bersih, putih, kata Rasulullah. Bayangkan beliau katakan jalannya ini bersih, putih, gak ada penghalang sama sekali. Orang bisa ngelihat depannya. Ibarat kata kalau kita naik mobil, ini subhanallah jarak 100 meter kelihatan. Kenapa? Gak ada kabut di situ. Ulama mengatakan jalan yang tidak ada syubhat, jelas petunjuk Rasulullah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nampak jelas petunjuk daripada jalan yang sesat. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazigu anha illa halik, tidak ada seorang pun yang berani menyisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ngambil jalan tersebut, tidak menempuh jalur tersebut, melainkan dia akan binasa. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn
lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Beliau mengatakan, aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, dua perbendaharaan, kata Rasulullah, yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Banyak di antara kita ketika terlintas kalimat sunnah ini memahaminya dengan sunnah ini adalah suatu amalan yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Contoh sholat sunnah, puasa sunnah. Dia memahami sunnah hanya sekedar diamalkan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan makna sunnah yang lebih lengkap, lebih luas dari itu adalah ma'udhifa ilan nabi. Ini penting, boleh ditulis. Segala hal yang dinisbatkan, disandarkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi bersabda ini. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Au taqrir, atau penetapan hukum, yaitu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan Nabi mengetahuinya. Kemudian beliau tidak mengingkarinya. Ini penting, poinnya akan kita bahas nanti. Jadi ingat, takrir au sifah, kemudian sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuluqiyah am khalqiyah, secara akhlak ataupun secara bentuk penciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau kita mengatakan dua hal ini, kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, keduanya ini pasti setiap muslim ini mengaku bahwasanya saya ini berislam berpedoman dengan dua hal ini. Coba kita lihat, gak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwasanya Islam saya tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mengatakan bahwasanya saya Islamnya sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ucapan tersebut sesuai Quran dan Sunnah belum cukup. Ini penting. Makanya kita mengatakan ada namanya meniti jalan salafus saleh. Banyak orang bertanya, siapa sih salafus saleh, Ustaz? Apa yang disebut dengan salaf as-salih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wa fi riwayah thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia adalah orang yang tinggal bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa sahabat paling afdal? Ada yang bisa jawab di sini? Kenapa para sahabat orang yang paling afdal? Kenapa? Kenapa sahabat orang paling afdal? Tidak lain, tidak bukan karena para sahabat adalah orang yang telah mendapatkan kabar dari Allah tabaraka wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Saya mau tanya, di sini ada enggak kita yang telah mendapatkan kabar dari Allah bahwasanya Allah ridho sama kita? Enggak ada. Enggak saya, enggak bapak-bapak sekalian, enggak ibu-ibu sekalian, enggak Ustadz A, enggak Syekh A, enggak Kiai A, enggak Kiai B. Tidak ada yang mendapatkan kabar bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah ridho kepada dia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu para tabi'in, murid dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lagi, tsummal ladzina
yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, orang-orang yang datang setelah masa para tabi'in. Kemudian dalam riwayat lain tambahan orang yang datang setelah tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut sebagai generasi salafus salih. Ulama mengatakan ada yang bilang 3 kurun, ada yang bilang 4 kurun. Kenapa sih kita harus ngikutin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Islam yang kita saksikan saat ini, Islam yang kita rasakan imannya saat ini, enggak lain, enggak bukan adalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Makanya merupakan suatu akidah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantakisu imra'an min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu lihat ada satu orang yang berani merendahkan, mengurangi fadilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah orang yang zindik. Orang zindik adalah orang yang zahirnya Islam, ketemu kaum muslimin ngaku muslim, namun setiap hari dia berupaya bagaimana merusak Islam. Limada? Beliau mengatakan, li'annal kitab haq. Karena Al-Quran ini nyata, kita bisa baca Al-Quran sekarang. Wan nabiyyu haq. Nabi SAW nyata sampai ke kita. Wa ma adda ilaina kullahu illa sahabah. Dan tidak ada orang yang menyampaikan kepada kita mengenai Al-Quran dan Rasulnya SAW melainkan para sahabat. Maka barang siapa mencacati sahabat Rasulullah SAW, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang paling berhak untuk dicacati. Ahibat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Iman ngikutin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah standar yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau orang beriman, imannya sudah sama caranya, ibadahnya ngikutin petunjuknya, contohnya Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini jelas ya. Kenapa sih harus ikutin sahabat Rasulullah SAW? Karena orang yang paling ngerti Al-Quran, paling ngerti hadis Nabi SAW adalah orang yang hadir ketika wahyu tersebut turun. Dan mereka tidak lain adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibat fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Wallahil azim, kita enggak diminta oleh Allah tabaraka wa taala, kita enggak diwajibkan untuk ikut ustaz A, ustaz B, ustaz C, enggak. Ulama A, ulama B, ulama C, la, wallahil azim. Kita ikut kepada ustaz A, ustaz B, ustaz C tidak lain tidak bukan karena yang disampaikan oleh mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Dan Islam sangat mengecam seseorang berta'assub, orang terlalu berpegang kepada pendapat seseorang tanpa dalil, seakan-akan pendapat ini pendapat yang paling kuat, walaupun tidak ada dalilnya. Ini suatu hal yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu fitnan minal lailil mudlima." Nabi mengatakan, "Badiru bil a'mal." Segera beramal, kata Rasulullah. Takutlah terhadap fitnah ujian dunia. Kenapa? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak orang yang pagi hari mengajarkan Islam, orang yang dekat dengan Islam, mencitrakan Islam, di sore hari hidayah berlepas darinya.
Dan juga sebaliknya, berapa banyak orang yang sore harinya, malam harinya menceramahkan Islam, membela Islam, di pagi hari dia menjadi orang kafir. Makanya Islam gak pernah ngajarin kita untuk senantiasa berteguh kepada imam A, imam B, imam C. Yang bakal ditanya di kuburan nanti adalah siapa Nabi kita. Kita ngikutin petunjuk Rasulullah enggak? Sesuai yang diajarkan oleh para sahabat apa enggak? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Allah mengatakan, hati-hatilah orang yang suka senantiasa berani melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah, ujian dalam agama mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saff, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Orang kalau sudah condong menolak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti hatinya bengkok, pasti condong kepada kesesatan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang sangat pedih. Saya teringat akan sebuah cerita bahwasanya suatu ketika datang seseorang kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian orang ini bertanya pada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, dari mana saya ini berihram? Dari mana seharusnya seseorang itu berihram, memulai ihramnya, mengambil miqat? Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ahrim min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kamu ambil miqat, berihram sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Kemudian orang ini pun membantah, menjawab, "Fa in zidtu ala dzalik." Kalau saya berihram sebelumnya, dalam riwayat lain di orang ini mengatakan, boleh enggak saya memulai ihram dari Masjid Nabawi? Kita paham orang Madinah miqatnya adalah Dzul Hulaifah, atau sekarang disebut juga Bir Ali. Kalau kita belajar Islam, kita paham bahwasanya masjid yang paling afdal atau tempat paling afdal setelah Masjidil Haram alal itlaq di dunia adalah Masjid Nabawi. Benar ya? Ada yang enggak sepakat sama ini? Masjid Nabawi paling afdal setelah Masjidil Haram. Secara logika manusia, seharusnya kalau dia mulai miqat dari Masjid Nabawi lebih afdal, betul? Daripada miqat dari Dzul Hulaifah. Karena enggak ada hadis yang mengatakan tentang keutamaan Dzul Hulaifah menyamai Masjid Nabawi. Tapi lihat Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan lancang, jangan berani kamu mulai ihram dari Masjid Nabawi. Lagi-lagi orang ini menjawab, "Innama hiya amyal azid 'alaiha." Ini cuma beda berapa mil wahai Imam Malik. Yang saya tambahkan, bahkan ini saya lebih capek. Saya mulai ihram harusnya Dzul Hulaifah, saya mulai dari Masjid Nabawi, lebih jauh, lebih capek, tempatnya lebih afdal. Secara logika harusnya pahalanya lebih besar. Ini orang sekarang biasanya pakai cocokologi. Baca Quran hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini. Itu gampang dibantah. Kayak kita bilang, air hukumnya apa? Air hukumnya apa? Halal haram? Mana suaranya ini? Halal. Saya makan anggur hukumnya apa? Anggur, buah anggur. Halal. Berjemur di bawah matahari halal apa haram? Halal. Masuk ke dalam tempat yang dingin, ya, kedap udara, ya, halal enggak? Halal. Tapi coba dicampur semua. Air campur anggur, dijemur di bawah matahari, dimasukin ke tempat dingin, jadi apa? Jadi haram. Jadi haram. Jadi Islam enggak bisa cocokologi begitu. Masjid Nabawi tempat paling afdal, lebih jauh mulainya, lebih capek, sebagaimana sabda Rasulullah, makin capek jalannya, orang safar jauh dapat pahala. Apalagi niatnya untuk ihram, wah pahalanya besar ini. Apa kata Imam Malik? Beliau melanjutkan,
Ketika orang ini mengatakan ini cuma berapa mil dan lebih capek, lebih susah ini, maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, dia membaca sebuah ayat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hati-hati orang yang suka menentang perintah Rasulullah, menyisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, tertimpa ujian. Orang ini lagi bantah. Dia mengatakan, wa ayu fitnatin fi hadza, apa ujiannya, apa bahayanya? Justru harusnya secara logika lebih besar pahalanya. Maka beliau mengatakan, ayu fitnatin a'zam min an tara annaka asabta fadlan qassara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian apa yang lebih besar terhadap dirimu ketika engkau sudah menganggap bahwasanya engkau memahami suatu hal, engkau bisa beramal lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting seorang berislam. Maka apapun yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berhenti di situ. Senada dengan ini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan juga, qifu haitsu waqafu fa innahum ala ilmin waqafu. Berhentilah kalian, stoplah kalian, berjalanlah kalian sebagaimana para sahabat berjalan. Kalau sahabat jalannya cuma sampai sini, ya kalian sampai sini. Jangan pernah melebihi. Kalau sahabat di sini bicara, kalian bicara. Kalau sahabat dalam bab masalah ini banyak diamnya, kalian diam. Kenapa? Karena diamnya mereka itu di atas ilmu. Jadi jelas, ketika seseorang mulai meniti menjalani manhaj salafus salih, maka tidak lain tidak bukan dia sedang menjalani Islam yang otentik, original, sebagaimana yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita logikakan ya di sini semua, kita beli motor atau beli handphone ya, ada garansinya selama 1 tahun. Kemudian kita oprek-oprek, kita bongkar-bongkar. Lalu kita berusaha mengklaim garansinya ke tempat pabriknya. Atau kita datang kepada showroomnya misalkan, wallahil azim gak akan diterima itu barang, gak akan dapat garansi. Begitu pula garansi yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada ummah Muhammad dengan surga. Gak akan dapat tuh garansi bagi orang yang mengisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad juga pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan, ajibtu liqaum arraful isnada wa sihhatal hadith yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran kepada orang yang telah mengetahui Al-Quran, hadis Nabi, tahu sanadnya, ini hadis yang sahih. Orang yang sudah Allah berikan ilmu, sudah belajar, punya kapasitas, kemudian dia mendahulukan perkataan Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Kita paham ya siapa Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Maka beliau mengatakan, ma ara may yaf'alu dzalika illa laysa lahu min nasib. Demi Allah, saya berpandangan orang yang berbuat demikian tidak akan mendapatkan bagian di surga kelak. Begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir akan datang hujan batu kepada kalian dari langit. Kenapa? Aqul qala Allah wa rasuluh. Saya selalu mengatakan Allah Rasulnya. Kemudian kalian bantah saya dengan qala Abu Bakar wa Umar. Kalian berani bantah saya dengan Abu Bakar dan Umar? Hukumnya jelas, Al-Quran, Sunnah Rasulullah. Kemudian kalian bantah dengan pendapat Abu Bakar, pendapat Umar. Subhanallah, Abu Bakar, Umar saja nggak bisa disandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apalagi orang-orang sekarang yang kita nggak paham di mana belajarnya, bagaimana keimanannya, bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu untuk lebih tidak bisa dijadikan standar dalam seseorang beragama. Makanya bukan suatu tindakan lancang dalam beragama ketika seseorang bertanya kepada ustadznya, Ustadz, apa dalilnya? Ini penting. Islam ini mengajari pinter. Islam ini mengajari seseorang beribadah di atas ilmu.
Maka disebutkan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh wa ma siwahuma famin waswasati syaitan. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain keduanya merupakan waswasah, gangguan dari syaitan. Sebagian ulama mengatakan al-ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu orang harus tahu, kenal Allah, tahu tauhid, tahu bahaya syirik, tahu hukumnya wajib yang ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu dalil-dalil dalam beribadah. Makanya bukan suatu hal yang lancang kalau seorang bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, antum nyuruh ana ya, sekarang tanggal berapa ini?" Berapa? Hijriahnya berapa? 29 Rabiul Tsalits, Rabiul Awal ya. Misalkan saya ngomong sama antum sekalian, habis ini sholat 100 rakaat jam 12 malam, diamalkan nggak? Barang siapa sholat 100 rakaat jam 12 malam, insyaallah pagi harinya telat ngantor misalkan. Barang siapa sholat 1000 rakaat di malam ini, insyaallah datang ke RS Fatmawati, periksa dokter Encok, tanya dalilnya mana. Kadang-kadang dianggap kurang ajar, lancang nanya dalil ke seorang ustaz, ke seorang kiai. Enggak. Islam kita ingat, ini Islam Muhammadi, Islamnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang otentik. Makanya tanyakan dalilnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kelak diusir oleh malaikat dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti malaikat mengusir ummah Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaganya kelak, di Al-Haud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya pada malaikat, mengatakan, "Ya malaikat, ummati ini umatku." Apa kata malaikat? "Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak." Kamu enggak tahu wahai Muhammad, umatmu ini berbuat apa sepeninggalmu. Ini jelas Islam ini gampang. Islam yang satu, yang hanya yang selamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya mana ini? Masya Allah, masih lupa salawat ya. Hati-hati ikhwah sekalian, ibu-ibu sekalian ya. Disebut pelit sama Rasulullah. Yang bilang pelit bukan saya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sudah kita hafal, sudah sering diulang-ulang, tapi sering lupa. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahud terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Kristen terpecah 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah. Ummah Rasulullah pecah 73 golongan. Ada golongan nanti muncul namanya Qadariyah, yang mengatakan bahwasanya takdir ini terjadi tidak lain tidak bukan unuf, dadakan mendadak, Allah nggak ikut campur, Allah nggak tahu kejadian yang akan datang. Subhanallah, lancang. Ada golongan mengatakan Jabriyah, dosa kita semua ini Allah semua yang ngatur sudah. Kita seperti boneka dimainkan sama Allah. Ada kelompok Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Ada kelompok yang mengatakan orang yang berdosa besar masuk ke dalam neraka, atau berdosa besar baina manzilatain, di antara dua kedudukan, enggak surga enggak neraka. Kalau kita bilang arwah gentayangan ya, istilah kitanya. Ada golongan nanti yang melawan kelompok Wa'idiyah, kelompok Murji'ah. Jadi selama orang sudah meyakini Allah, enggak syahadat, enggak apa, mau apapun dosanya banyaknya,
imannya sama dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini semua banyak. Nanti muncul lagi Syiah, kemudian berpecah terus. Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya di neraka, kata Rasulullah. Kulluhum, semua di neraka. Kemudian illa wahidah, kata Nabi, kecuali satu, kata Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya pada Rasulullah, wa ma hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang berusaha ibadah sebagaimana aku dan para sahabatku. Nah, insyaallah kita akan teruskan sedikit ba'dal isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Was'alullah rabbal 'arsyil azim ayatawallakum fid dunya wal akhirah wa yaj'alakum mimman idza utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnama istaghfar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibat fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi sedikit pembahasan kita tentang wajibnya kita mengikuti, meniti jalan salafus salih. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dhalik. Senantiasa akan ada di antara ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok golongan yang disebut al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah, kelompok yang Allah tolong, kelompok yang senantiasa berusaha menjalankan Islam sebagaimana Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jumlahnya sedikit. Bayangkan, dari 73 golongan hanya satu yang otentik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak banyak jumlahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dalam keadaan terasing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke orang-orang Mekah, diutus oleh Allah mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah yang esa hanya kepada Allah, melarang perbuatan ini, melarang perbuatan itu. Sampai-sampai orang Mekah mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan ini yang asalnya banyak kita sembah, ditinggalkan semua dan hanya menyembah satu Tuhan? Ini sungguh perkara yang aneh. Oh subhanallah, di hari kita yang sama ini, subhanallah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam kembali menjadi asing. Yang dulu disebut sebagai sunnah, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini disebut ajaran baru. Subhanallah. Yang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal, bukan bagian dari Islam, di zaman kita dianggap sebuah bagian dari Islam. Teringat saya akan perjumpaan Umar bin Khattab dengan seorang Yahudi. Waktu itu Yahudi bertanya kepada Umar mengenai ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Di mana hari itu Islam disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala, nikmat dicukupkan, dan Allah ridhoi Islam sebagai agama. Ini Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wallahi, demi Allah, seandainya ayat ini turun di agama kami, kami jadikan hari raya.
Tapi lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, satu langkah pun gak berani nyisihin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang sampai sini sampai sini. Pada logika kita, nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat sempurna syariah Islam itu? Yang sebelumnya kaum muslimin dikejar-kejar di Mekah, susah dalam beribadah, hijrah ke Madinah. Bayangkan Allah sempurnakan nikmatnya, bisa pindah ke Madinah. Kemudian setelah beberapa tahun Islam disempurnakan. Tapi lihat para sahabat, mereka ini adalah orang yang benar-benar ngikutin athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka megang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mengabarkan tentang umat-umatnya di akhir zaman. Nabi mengatakan rindu terhadap sahabatnya. Nabi rindu kepada umatnya di akhir zaman. Kenapa? Mereka orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman, padahal sulit. Sampai Nabi gambarkan al-qabid ala sunnati kal-qabid ala al-jamrah. Orang yang teguh megang sunnahku, kata Rasulullah, sebagaimana orang yang menggenggam bara api. Susah, berat. Kita asing. Tapi ingat, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang diasingkan karena agama. Beruntunglah orang-orang yang terasing di tengah manusia karena dia berusaha menjaga Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah tersebut. Kadang kita ini merasa asing, merasa sendiri, merasa sepi, beda dari yang lain. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wallah, jangan sedih, jangan merasa rendah. La, wallahil adzim, sekali-kali jangan pernah kita merasa rendah. Kenapa? Kita sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa di telaga kelak. Kata Nabi, fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabar, kata Rasulullah, sabar dalam keislaman, sabar ikuti petunjukku. Sampai kapan? Sampai kalian kelak temui aku di telaga. Kita bayangkan sekarang kita subhanallah di zaman penuh fitnah, penuh kesesatan. Banyak Islam yang seandainya Rasulullah SAW ditampakkan padanya Islam di zaman sekarang ini, wallahi gak kenal sama Islam zaman sekarang. Nabi SAW ini sukanya membuat sahabatnya beramal mudah. Sampai ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW nanya, ya Rasulullah, idza ahlaltul halal wa haramtul haram, kalau saya sudah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mengerjakan yang wajib, walam azid ala dzalik, adkhulul jannah, masuk surga enggak saya? Kata Nabi, iya masuk surga kalau kamu benar. Tapi lihat zaman sekarang, tambah-tambahannya begitu banyak. Otentiknya Islam mulai hilang. Ajaran yang Nabi berikan kepada umatnya mulai dilupakan, mulai lebih kepada menempuh jalan-jalan yang kita enggak tahu dari mana sumbernya. Islam versi Kiai A, Islam versi Kiai B, Islam versi Kiai C. Wallahi enggak butuh seperti itu Islam. Sampai Nabi pernah ngomong dalam hadis Hudzaifah, fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan kelompok-kelompok itu, kata Rasulullah. Tapi orang sekarang bangga berkelompok-kelompok. Padahal Allah larang kita berkelompok-kelompok. Allah larang kita berpecah belah. Wala takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolongan-bergolongan yang masing-masing membanggakan golongannya. Zikir ala kiai fulan, zikir ala ini. Wallahi isinya bohong semua. Kemarin Nabi Khidir hadir di kajian saya, nyamar jadi pengemis. Kenapa enggak ngasih taunya kemarin, biar kita bisa salaman? Benar. Ngasih taunya besoknya.
Pak Ustadz, sholat subuh di mana? Alhamdulillah saya sholat subuh di Masjidil Haram. Ini suatu kedustaan atas Allah. Dan kita faham ya, waktunya beda berapa jam? 4 jam. Orang zaman dulu nggak ngerti teknologi. Ajaib ini orang. Banyak kelompok Islam sekarang seperti itu, masih bangga sholat di Masjidil Haram, nggak hadir Jumatan. Katanya nyawanya bisa ada 9. Nyawanya satu lagi baca Quran, satu lagi zikir, satu lagi tidur, satu lagi sholat. Ini hebat. Rasulullah SAW nggak seperti itu. Zikir biar kebal, baca wirid. Wa idza batashtum jabbari, baca Al-Quran dibaca. Kan bacanya Quran Ustaz? Iya. Tapi cukup merupakan wasilah syaitan bikin orang kebal adalah dengan cara menghinakan Quran. Dan menghinakan Quran adalah membaca Quran tidak sebagaimana mestinya turunnya Al-Quran, enggak sebagaimana fungsinya. Coret-coret badannya, nomor angka-angka Arab dibacok kebal. Rasulullah SAW perang Uhud pecah gigi gerahamnya. Orang yang paling Allah sayangin pecah gigi gerahamnya, enggak kebal. Orang sekarang enggak jelas apa agamanya, imannya seperti apa, bisa kebal. Bisa ngasih janji surga ke orang, dikafling surganya. Pada Rasulullah SAW ngomong ke keluarganya, ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Safiyah bint Abdul Muttalib, ya Fatimah bint Muhammad. Nabi sebut semua keluarganya. Saluni min syai' fa inni la ughni ankum min Allahi syai'a. Minta sama saya, kata Rasulullah, apapun saya doa sama Allah. Tapi ingat, saya enggak bisa bela kamu di hadapan Allah. Sekarang subhanallah datang orang enggak sholat, enggak puasa, ngaku saya masih ada kekerabatan sama Rasul, saya masih ini, dijamin sudah. Bahkan orang gila dijadikan panutan, subhanallah. Beragama ikutin orang gila, subhanallah. Ajib wallah. Wallah, orang musyrik zaman dulu pintar, masih nyambung akalnya. Gak bakal dia jadikan orang gila sebagai panutan. Kita faham siapa Abu Jahal. Siapa disebut sama orang Arab? Abul Hakam. Kenapa? Cerdas, bukan gila. Orang Arab jadikan Abu Jahal sebagai tandingannya Rasulullah karena cerdas. Tempat meminta fatwa, meminta pendapat kepada Abu Jahal. Bukan jadi orang gila, datang dicium kakinya. Ini apa ini, subhanallah. Wallahualam, kalau seandainya Islam kita ditampakkan kepada Rasulullah SAW ini, Nabi nggak kenal nih Islam. Dan keselamatan satu, hanya pada petunjuk sesuai dengan apa Islam turun pada Rasulullah SAW, sesuai pemahaman sahabat. Kadang ada ibadah-ibadah karangan-karangan, dalilnya ada, bisa namanya dalil, bisa dibikin-bikin, cocokologi. Ya, dalilnya dibikin-bikin. Bisa tanya contohnya langsung. Paling gampang beribadah supaya nanya dalil, nanya contohnya. Contohnya seperti itu enggak relevan enggak dengan contohnya? Tak bakal bisa jawab. Ada lagi yang cerita, lagi saya jalan, Rasulullah SAW hadir. Matanya melek begini. Bisa jadi matanya perih. Ya, kurang tidur. Tapi pengikutnya Masya Allah, wah, melihat Rasul. Ajib wallah. Bacaan Quran salah, dianggap wali, dianggap ini. Ini wallah zaman yang dipenuhi dengan kebodohan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Nanti datang zaman manusia ini bakal menjadikan orang-orang yang gak punya ilmu agama, gak ngerti ilmu, jadi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Ditanya agama, ngarang, muter-muter jawabannya. Fadhallu wa adhallu. Sesat lagi menyesatkan. Nabi pernah gambarkan, Nabi pernah gariskan waktu itu.
Hadihi sabilullah, ini jalannya Allah, kata Rasulullah, lurus. Nabi bikin setiap jalan-jalan bercabang-cabang. Nabi sebut di setiap cabang ada syaitan, ada doa ila abwabi jahannam, dai-dai kepada pintu-pintu neraka. Ngaji 10 tahun gak pinter-pinter. Kenapa? Gak diajarin dalil. Diajarin pokoknya kamu begini aja. Ustadznya ditanya dalil juga gak ngerti. Pokoknya guru saya dulu mengijazahkan saya suruh jongkok rolling 10 kali misalkan, biar sehat, biar diterima sama Allah. Zikir sambil lompat-lompat. Nanti lagi zikir sambil koprol. Subhanallah koprol, subhanallah koprol. Ya, ini ajaran dari mana ini? Tanya hadisnya, tanya dalilnya, nggak ada. Ini konon guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari fulan, dari Rasulullah, rahasia sebenarnya. Saya jawab, kalau rahasia jangan disebarin, cukup buat ente. Dan gak boleh Rasulullah SAW menyembunyikan Islam dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi apapun yang turun pada Rasulullah harus disangkau berupa syariat, ingat ya, ibadah harus diketahui oleh seluruh umatnya. Kalau kita berkeyakinan demikian, tidak lain tidak bukan kita melecehkan Rasulullah SAW. Kenapa Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Nabi, sampaikan apa-apa yang turun kepadamu dari Allah. Kalau kamu enggak nyampaikan, berarti kamu enggak amanat. Fama ballaghta risalata, dan sungguh Allah menjagamu dari orang-orang. Dan senada dengan hal ini, para ulama mengatakan, man za'ama fil Islam wa man bada fid din bid'atan hasanah, yang membuat suatu ajaran baru dalam Islam dianggapnya baik, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dasarnya, enggak ada sumbernya, bertentangan dengan Islam. Yaraha hasanah, menganggap baik. Salat 1000 rakaat, 10.000 rakaat, baik. Tarawih 5 menit, 23 rakaat. Amin. Ini saya aja nggak kuat ngikutin ya. Habis tarawih pakai tongkat langsung. Apalagi bapak-bapak di sini berapa menit tarawihnya? Berapa? 45 menit, 1000 rakaat. Alhamdulillah. Kayak ayam matok cacing. Besoknya apa? Panti pijat rame, semua diurut. Ya tadi, nyusahkan diri sendiri. Ad-dinu yusrun fala tu'assiru, gampang kata Rasul, jangan dibikin sulit agama. Kata Nabi, barang siapa yang menyusah-nyusahkan di dalam agama bakal kalah, dia nggak sanggup. Islam ini wallah mudah ikhwan. Tanya sumbernya, tanya dalilnya. Bagaimana seorang berislam? Jadi jangan sampai orang anggap ini insyaallah baik, ini insyaallah baik, ini insyaallah baik, lama-lama Islamnya hilang. Apa kata ulama? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Orang yang berani tadi misalkan nambahin ihram dari miqat, dari mana ihramnya, seakan-akan sudah nuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat, tidak menyampaikan risalah Islam dengan benar. Kenapa? Faman lam yakun yawma idzin dinan falan yakun al-yawma dinan. Maka segala sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, enggak termasuk bagian ajaran Islam, hari ini pun enggak. Ingat, yang bertambah bukan ajaran. Ibadah ya segitu-gitu aja ibadah. Kalau orang bilang Ustaz, tapi ada hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih itu berkenaan tentang hukum yang sifatnya sesuai dengan keadaan insidental. Jadi apa? Sesuai keadaannya. Dan hukumnya nggak berubah itu sebenarnya. Ibadahnya sama esensinya. Hanya dulu orang nggak ngerti tanya ini. Ulama pun nyari dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi nggak ada ibadah yang bertambah. Kalau kita mau ibadah, tanya dalilnya.
Kenapa? Hukum asal ibadah itu dilarang sampai ada dalilnya. Saya mau tanya, kita sholat isya berapa rakaat? 4. Kalau saya mau 5, ada yang larang? Saya mau 5 nih, cari ada nggak ayatnya? Janganlah kalian sholat 5 rakaat sholat isya. Buka Qur'annya sekarang, sampai nanti masuk liang lahat nggak ketemu tuh. Gak bakal ketemu. Gak akan ketemu dalilnya larangan sholat 5 rakaat isya, 5 rakaat maghrib, 4 rakaat. Gak ada larangannya. Tapi apa pertanyaannya? Ada dalilnya apa enggak? Makanya bukan suatu tindakan lancang, bukan kurang ajar kalau kita nanya dalilnya apa, contohnya apa. Kita mau ke dokter saja cari dokter paling paten, nomor 1. Padahal kita paham mau berobat bagaimanapun ujung-ujungnya masuk liang lahat. Nah ini kita pengen selamat nanti di liang lahat, kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Ya ayyatuhan nasul mutmainnah, diterima sama Allah. Ibadahnya sembarangan, nggak jelas asal ibadah. Ibadah bukan banyak-banyakan. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan al-iqtisad bi sunnah khair min al-ijtihad bil bid'ah. Kama qala, mencukupkan ibadah nggak banyak-banyak tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah lebih baik daripada ibadah banyak-banyak nggak ada tuntunannya. Kita sekarang sendiri ya ikhwah, tapi ingat, kita hakikatnya orang yang berusaha memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ditemani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jamaah ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan jamaah, berjamaah, berkumpul bersama Rasulullah kalau kamu ngikutin hak, ngikutin petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamanmu, walaupun Nabi sudah meninggal, walaupun kamu dalam keadaan sendiri. Ustaz, tapi kita cinta sama Rasul, Ustaz, jadi kayaknya kurang Ustaz ibadahnya ini, kurang gigit, benar? Kurang greget ibadahnya. Kasih keras Ustaz ibadahnya, tambah terus ibadahnya. Bukan begitu Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah ngikutin syariat Rasulullah. Gak bisa kita ibadah banyak-banyakan, bukan itu tujuan ibadah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk yang sudah sama-sama kita hafalkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rajin baca, coba baca tafsirnya. Ahsan amala apa? Yang paling ikhlas dan sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat ibadah diterima jadi hamba Allah yang dekat itu 2. Ikhlas, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikutin Rasulullah. Gampang enggak Islam? Gampang. Enggak bikin repot Islam. Yang bikin repot ya orang-orang tadi yang Islamnya ditambah-tambahi. Bakal kalah. Enggak bakal sanggup. Sekarang tahun 2023 nanti direvisi, sholatnya enggak 1000 Ustaz, 1010, atau sesuai tahunnya 2023 rakaat tarawihnya. Nanti 2024 plus 1. Terus begitu dikarang. Ini enggak beres-beres. Dan kita tahu hakikat umat-umat terdahulu kenapa sampai sesat, kenapa sampai jadi kufur. Umat Nasara, umat Yahud, enggak lain, enggak bukan karena nambah-nambahin. Allah sebutkan warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Orang Nasara menjadikan rahbaniyah, enggak mau kawin, padahal Allah enggak pernah menurunkan syariat begitu pada kaum Nasrani. Ini agama lama-lama berubah nih, hilang lama-lama agama. Kenapa waktu 24 jam mengerjakan yang enggak-enggak? Cinta saja enggak cukup. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru bidzak.
Ada sebuah pepatah mengatakan setiap orang mengatakan punya hubungan khusus dengan Laila. Kegeeran. Laila cuma lewat permisi, GR langsung. Wah, Laila senang sama ana. Ini perempuan jatuh hati sama saya, GR. Padahal apa? Wa Laila la tuqirru bidzak. Padahal Laila tidak mengakui keberadaan orang itu. Begitu pula setiap orang ngaku saya ahli ibadah, dekat sama Allah, waliyadu billah, bisa jadi amalannya sama Allah enggak diterima. Hati-hati. Kam min muridil khairi la yanalu. Kata para ulama, berapa banyak orang pengen kebaikan, ikhlas, niatnya ikhlas sudah. Ikhlasnya 24 karat. Tapi apa? Enggak sampai kebaikan. Kenapa? Enggak sesuai contoh petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam.